Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya dengan Septiano Mendo Babintu Sinaga dari kelas 1B1 pagi ingin membahas tentang pengantar ilmu kealaman dasar dan subpokok pembahasan dari hakikat dan ruang lingkup ilmu alamiah dasar dan ilmu alamiah dasar sebagai bagian dari MBB. Hakikat dan ruang lingkup ilmu alamiah dasar. Satu, pengertian hakikat ilmu kealaman dasar. Ilmu alamiah dasar adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang gejala-gejala dalam alam semesta, termasuk di muka bumi ini, sehingga terbentuk konsep dan prinsip. Ilmu alamiah dasar atau sering disebut juga basic natural science hanya mengkaji konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar yang esensial saja. Pada hakikatnya, ilmu alamiah dasar adalah bukan suatu ilmu yang berdiri sendiri, melainkan kumpulan pengetahuan tentang konsep-konsep dasar dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi. Jadi ilmu alamiah dasar tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya ilmu-ilmu lainnya. Ilmu alamiah atau sering disebut juga ilmu pengetahuan alam merupakan pengetahuan yang mengkaji tentang gejala-gejala dalam alam semesta termasuk di muka bumi ini, sehingga terbentuk konsep dan prinsip. Ilmu alamiah dasar hanya mengkaji konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar yang esensial saja. 2. Tujuan ilmu alamiah dasar: memperkenalkan konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan, memberikan wawasan pengetahuan, pengertian dan apresiasi terhadap objek dan cara pemikiran serta cara-cara pendekatan dalam IPA dan teknologi. Yang ketiga, memberikan bekal untuk memanfaatkan bahan dan cara pemikiran, cara-cara pendekatan, dan hasil-hasil dalam IPA dan teknologi. Yang keempat, mengembangkan interaksi yang selaras dan disiplin-disiplin ilmu eksakta maupun non-eksakta. 3. Fungsi ilmu alamiah dasar: mengembangkan apresiasi IPA dan teknologi kepada mahasiswa dan non-eksakta, mendorong dan mengembangkan pemanfaatan ilmu alamiah dasar pada pengembangan diri dan profesi para mahasiswa non-eks. Ruang lingkup ilmu alamiah dasar. Ilmu alamiah dasar terus sering disebut juga basic natural science merupakan ilmu pengetahuan alam yang mengkaji prinsip esensial saja, sehingga ruang lingkup alamiah dasar meliputi secara garis besar ialah fisika, kimia, dan biologi sains. Fisika, suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda tidak hidup atau mati dari aspek wujud dengan perubahan-perubahan yang bersifat sementara. Fisika secara klasik dibagi dalam mekanik, panas, bunyi, cahaya, gelombang, listrik, magnet, dan teknik mekanik, teknik sipil, teknik listrik, dan termasuk dalam lingkup besar ilmu bumi dan antariksa. Kimia atau disebut juga chemistry, suatu ilmu pengetahuan pelajari benda hidup dan tidak hidup dari aspek susunan materi dan perubahan-perubahan yang bersifat tetap. Kimia garis besar dibagi menjadi kimia anorganik dan kimia organik. Kedua bagian itu pun pada dasarnya membahas dasar keseluruhan, kemudian diikuti dengan analisa kualitatif dan kuantitatif. Peran ilmu alamiah dasar: suatu ilmu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan adanya perkembangan ilmu alamiah dasar dan teknologi dapat mendatangkan kemakmuran materi. Yang kedua, ilmu yang dapat menaikkan kualitas mutu produksi. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan alam. Yang keempat, meningkatkan sistem transportasi dan komunikasi. Yang kelima, memberikan kontribusi tentang ilmu kesehatan. Sebagaimana kita tahu, ilmu kedokteran itu sarana dan prasarananya ilmu alamiah dasar, serta alat-alat elektronik dan non-elektronik. Yang ketiga, biologi sains, ilmu pengetahuan mempelajari makhluk dan gejala-gejalanya yang merupakan kajian tentang kehidupan dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonominya. Ilmu biologi modern membahas pengetahuan yang sangat luas, selektif, serta terdiri dari berbagai macam cabang dan subdisiplin. Biologi dibagi atas cabang-cabang antara lain botani, geologi, morfologi, anatomi, dan lain-lain. Ilmu alamiah dasar sebagai bagian dari mata kuliah berkehidupan bermasyarakat atau sering disebut juga MBB.
MBB merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah kehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan kalian dan dalam berkarya. Jadi sebagai bagian dari MBB adalah mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadian, kepekaan sosial, kemampuan hidup bermasyarakat, pengetahuan tentang kelestarian, pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan mempunyai wawasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Secara umum, ruang lingkup materi kuliah IAD meliputi dari beberapa segi, yaitu segi isi, segi konteks, segi proses, segi efektif, dan segi meta science. Segi isi saya ambil meliputi pemahaman terhadap fakta-fakta, konsep, prinsip, teori, generalisasi maupun hukum-hukum yang terdapat dalam kelompok ilmu fisika, ilmu hayat, dan ilmu bumi alam semesta. Segi konteks meliputi pemanfaatan IAD sebagai kesejahteraan umat manusia dalam konteks ilmu murni, teknologi, dan sosiologi. Segi proses meliputi keterampilan proses yang dapat dikembangkan melalui IAD, diantaranya keterampilan proses psikomotor dan komunikasi. Segi efektif, sikap yang dapat dikembangkan melalui mata kuliah IAD, misalnya skeptis, terbuka, menghargai pendapat orang lain, mencoba memahami pendapat orang lain yang objektif, aktif berperan serta dalam diskusi, dan sikap berperilaku positif lainnya. Segi meta sains mencakup sejarah perkembangan IPA, penemu-penemu IPA, dan filsafat IPA. Kesimpulan yang saya ambil adalah pada hakikatnya ilmu alam dasar adalah bukan suatu ilmu yang berdiri sendiri, melainkan atau merupakan kumpulan pengetahuan, konsep-konsep dasar dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu alamiah atau sering disebut juga ilmu pengetahuan natural alam atau natural science merupakan pengetahuan yang mengkaji tentang gejala-gejala dalam alam semesta, termasuk di bumi ini, sehingga terbentuk konsep dan prinsip. Thank you.